Di sini aku mau membacakan cerita pendek dari karya aku sendiri. Judulnya yaitu Masa Lalu Selalu Menjadi Pemenangnya. Putri dan Reno telah menjalani hubungan selama 4 tahun lamanya. Reno sudah kenal dekat dengan keluarga Putri. Begitupun sebaliknya. Pada suatu hari, Putri ketahuan selingkuh. Hingga pada akhirnya Reno memutuskan untuk tidak lanjut. Lalu akhirnya Putri menikah bersama selingkuhannya itu. Reno merasa dihianati, akan tetapi rasa sayang kepada Putri masih ada. Lalu Reno mulai membuka hati kepada perempuan lain, dan Reno menemukan seorang perempuan cantik dan baik lewat media sosial yang bernama Sela. Mereka saling mengenal satu sama lain, lalu memutuskan untuk bertemu. Waktu demi waktu mereka merasa cocok satu sama lain, hingga pada akhirnya Reno dan Sela pacaran. Ujian dimulai ketika mereka sudah memutuskan pacaran, yaitu Putri ternyata masih ada rasa sayang kepada Reno. Sepulang kerja, suka mampir ke rumah Reno dengan gestur yang masih kelihatan nyaman. Sela pun pernah melihat secara langsung Putri ketawa-ketawa sambil nyubit Reno, seperti bercandaan orang yang lagi masih pacaran. Melihat itu semua, Sela merasa sakit, namun rasa sayangnya kepada Reno melebihi mantannya. Sela selalu berpikir bahwa Putri hanya masa lalu yang gak akan pernah hadir di kehidupan Reno lagi. Karena sifat yang gak pernah curiga kepada Reno, Sela gak ada firasat apapun tentangnya. Tring, 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 suara handphone berbunyi. Ada chat masuk yang bertulisan, "Pacarmu Reno tidak serius kepada kamu, Sel. Dia hanya main-main saja." Sontak air mata Sela mengalir. Napas rasanya sesak. Badan rasanya lemas. Lalu Sela mencoba menghubungi Reno. Dia bertanya apakah benar isi chatnya tersebut. Tanggapan Reno sangat meyakinkan bahwa Reno gak main-main dengan hubungan ini. 1000 alasan dikeluarkan. Lalu untuk menguji ucapan Reno itu, ibunya Sela bertanya, apakah sanggup untuk menikahi Sela dalam waktu dekat. Tidak berpikir panjang, Reno langsung meminta putus kepada Sela. Sela yang belum bisa terima selalu nangis, bahkan memohon untuk bisa kembali seperti dulu. Tapi Reno menghiraukan ucapan Sela, bahkan memblokir semua akses sosial media agar tidak menghubunginya lagi. Tidak mudah Sela untuk bisa move on, hingga pada akhirnya Sela melanjutkan kuliah, agar aktivitasnya padat dan bisa melupakan kesedihannya itu. Untuk para perempuan, kita harus memiliki prinsip di mana kita harus ada value di mata orang lain. Jangan mau memohon yang bukan kapasitas kita. Bukan tugas kita memohon kepada sesama manusia. Kamu berhak bahagia di tangan laki-laki yang tepat. Suryani.